Nama saya Juliana Chia. Saya adalah Program Officer untuk FMDB yang berbasis di Uganda dan senang sekali bisa memoderasi webinar hari ini dengan tema Smart Tourism. Jadi ini merupakan bagian dari ASEAN Cities Program, dan SGAC ini merupakan inisiatif yang didanai oleh Uni Eropa yang didukung oleh Sekretariat ASEAN dan diterapkan oleh UNCDF atau UN Capital Development Fund dengan kemitraan dengan Global Fund for Cities Development atau FMDF. Program ini telah didesain sebagai inisiatif katalis untuk mendukung pembiayaan untuk urbanisasi berkelanjutan di seluruh anggota ASEAN, ya, terutama di kota-kota di bagian tengah untuk mengembangkan mekanisme untuk smart city. Dan juga 15 kota saat ini yang berpartisipasi di program. Jadi melalui webinar ini, kami menggunakan berbagai kesempatan untuk mengeksplorasi, ya, yaitu spektrum yang lebih luas untuk pendekatan inovatif, kemudian connect, ya, dengan praktisioner dan juga rekan-rekan dengan pemikiran yang sama, dan juga learn atau belajar dan adaptasi untuk beberapa praktik terbaik. Jadi walaupun ada kesempatan untuk investasi iklim, kami mengakui bahwa ada solusi-solusi keuangan, teknologi, dan juga teknis, ya, di pasar. Dan dalam hal ini, sejak bulan Desember, kami telah mengadakan 3 webinar yang berfokus pada pengelolaan limbah. Yang kedua adalah tentang limbah air, dan yang ketiga adalah mobilitas smart, ya, atau pintar. Dan mungkin Bapak Ibu telah melihat recording, ya, atau rekaman dari webinar-webinar sebelumnya melalui platform kami yaitu Parkuro, dan ini available atau tersedia dalam 5 bahasa, ya, bahasa Inggris, Thailand, Indonesia, Laos, dan Khmer. Sedangkan untuk webinar hari ini fokusnya adalah untuk pariwisata yang berkelanjutan dan juga smart atau pintar. Jadi kenapa pariwisata berkelanjutan dan juga pintar ini penting, terutama di kawasan ini? Jadi pariwisata ini merupakan pendorong ekonomi utama yang berkontribusi 12,1% ya terhadap GDP Asia Tenggara, dan juga dapat menjadi lapangan kerja bagi 42 juta pekerja, terutama perempuan di UMKM, ya. Kemudian hubungan antara sektor pariwisata dan juga perubahan iklim itu sangat kompleks. Jadi sulit sekali bagi sektor pariwisata untuk bertumbuh tanpa berkontribusi negatif, ya, kepada perubahan iklim. Jadi dampak negatif ini akan menghalangi pertumbuhan pariwisata. Kemudian pariwisata dengan intensitas tinggi ini akan menyebabkan tekanan pada infrastruktur masyarakat dan juga layanan masyarakat, yang kemudian menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan juga ketidakpuasan, ya, di masyarakat. Kemudian sebelum pandemi, pariwisata berkontribusi 8-11% untuk emisi gas rumah kaca. Pariwisata juga mengalami krisis terbesar, ya, selama pandemi COVID-19. Jadi travel dan juga pariwisata berkontribusi untuk GDP Asia Tenggara itu turun 53% di 2020. Jadi kita harus mengatasi isu-isu ini dan membangun kembali pariwisata secara berkelanjutan. Mohon maaf, sepertinya sinyal dari Juliana terputus, ya. Jadi kita akan lanjut, ya. Jadi selama pandemi COVID-19, ya, perjalanan dan pariwisata berkontribusi untuk pendapatan domestik bruto Asia Tenggara yang turun sebesar 53% di tahun 2020. Kemudian sebagai sektor pariwisata itu kembali ke keadaan normal, dan jumlah pariwisata itu melebihi data sebelum pandemi, lebih baik, bahkan lebih baik lagi, ya, dan kita bisa membangun kembali pariwisata secara berkelanjutan. Juliana, apakah sudah kembali? Ya, bisa dengar saya? Sekarang bisa, ya. Sekarang saya akan meluncurkan pollingnya, ya.
Jadi ini pertanyaannya. Sekarang saya berikan kesempatan kembali ke Juliana. Jadi pertanyaannya, menurut Anda, tantangan terbesar apa bagi kota-kota untuk pendanaan dan juga pariwisata hijau dan pintar? Jadi seperti yang disebutkan, pollingnya sudah diperlihatkan ya. Jadi kami ingin mengetahui, menurut pendapat Bapak Ibu, apa tantangan-tantangan terbesar bagi kota-kota ya untuk pendanaan kota pintar dan juga berkelanjutan. 'Sepertinya hasilnya sudah keluar. 10 detik lagi. Jadi dua teratas yang dipilih oleh partisipan di sini, tantangan terbesar bagi kota-kota adalah alokasi anggaran yang tidak cukup dari otoritas masyarakat dan juga kesulitan dalam mengukur dampak karena adanya data terfragmentasi. Di 3 webinar terakhir, kita juga ada opsi untuk alokasi anggaran yang tidak cukup yang dipilih oleh partisipan juga ya. Jadi ini menarik sekali untuk mendengar dari Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi untuk mengidentifikasi tantangan dan juga solusi-solusi dari inovatif dari kota-kota, hari ini kami mengundang speaker atau pembicara untuk membicarakan tentang hal ini ya, terkait dengan proyek-proyek pariwisata berkelanjutan dan juga pintar. Untuk presentasi hari ini, akan ada ahli sektoral yang akan memberikan perspektif yang lebih luas dan juga menyoroti praktik-praktik terbaik dan kondisi memampukan yang dapat direplikasikan yang bisa menjadi inspirasi untuk berbagai kota yang berbeda. Jadi, saya akan memperkenalkan pembicara-pembicara kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Shomi Mata yang merupakan kepala dari pariwisata berkelanjutan Visit Valencia di Spanyol. Ada juga Bapak Yanuarto Bramuda yang merupakan kepala layanan pariwisata dan juga budaya Banyuwangi Indonesia. Kemudian ada Bapak Yang Sherfacha yang merupakan wakil kepala Luang Prabang kantor administratif kota dan juga ada Bapak Trevor Weltman yang merupakan mitra dari Clickable Impact. Jadi kita akan berlanjut ke presentasi pertama dari perwakilan kota kita. Presentasi pertama adalah dari Bapak Haumi Mata ya. Beliau memiliki pengalaman 25 tahun lebih ya dalam perencanaan pariwisata, marketing dan komunikasi. Beliau mengkoordinasikan strategi perjalanan berkelanjutan untuk Valencia di tahun 2022 ya, yang merupakan European Capitals of Smart Tourism. Valencia adalah kota pertama ya yang tersertifikasi dalam hal aktivitas karbon dan juga jejak perairan. Terima kasih Julia, bisa mendengar saya? Apakah saya terdengar jelas? Ya. Halo, selamat pagi dari Spanyol. Saya di Eropa ya. Jadi saya ingin berterima kasih dan juga ingin berbagi pengalaman dan juga visi dan bagaimana kami menjangkau pariwisata berkelanjutan ini dan juga bagaimana kami bisa terlibat dalam program ini, proyek ini. Saya akan tunjukkan bagaimana kami mendapatkan kerangka pembiayaan. Pertama-tama, ini konteksnya Valencia adalah kota di Eropa yang berada di Spanyol. Kami adalah kota ketiga di Spanyol. Kami memiliki 1,5 juta penduduk.
Jadi kami memiliki sistem informasi ini ya di bidang pariwisata dan kami juga terus menerus bertumbuh dari tahun 90-an ya. Kami adalah salah satu dari 25 destinasi perkotaan paling penting di Eropa dan tahun lalu ada pengunjung sekitar 5 juta ya dan juga mereka datang dari luar negeri. 40%-nya itu adalah wisatawan nasional atau dalam negeri ya. Dan siapa kami? Kami adalah suatu yayasan. Kami adalah yayasan publik dan juga swasta. Dan kami merupakan yayasan non-profit ya, yang memiliki partisipasi dengan Dewan Kota Valencia, Chamber of Commerce, Feria Valencia, dan juga Valencia Business Confederation ya. Kami secara virtual ya terkait dengan semua bisnis pariwisata di Valencia. Sekarang kita lanjut ke keberlanjutan atau sustainability. Jadi kami mereview rencana strategis kami setiap 4 sampai 5 tahun dan juga kami ingin mengikut sertakan pariwisata sebagai salah satu pilar strategis kami. Jadi kami mulai membangun tindakan-tindakan atau aksi-aksi dan mencoba untuk memahami pasar dan memahami bagaimana destinasi dan juga tren-tren yang ada dan bagaimana lingkungan ini terus berubah dan bagaimana hal ini akan berdampak pada tindakan atau aktivitas kita selanjutnya. Jadi kami juga sedang mengerjakan model SMART atau pintar ini yang memiliki 5 faktor. Yang pertama keberlanjutan, kemudian yang warna biru kita bisa lihat di gambar ini. Ini adalah modelnya ya. Jadi aksesibilitas dan itulah kenapa kami betul-betul mengerjakan hal ini ya selanjutnya. Dan juga kami memiliki tujuan yang jelas. Pertama, kami harus sejalan dan berkontribusi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dari strategi kota, dan kami bagian dari kota dan juga bagian dari strategi dan juga masyarakat. Tetapi kami juga harus kompetitif, baik bagi sektor pemerintah dan juga swasta, saling bergantung satu sama lain. Dan kami juga harus mengelola dan juga menyeimbangkan dampak-dampak pariwisata ya terhadap aktivitas-aktivitas tersebut. Dan juga seperti yang kita ketahui, kota telah memiliki strategi ini ya sejak tahun 2000 untuk sampai tahun 2030 ya. Dan ini dilakukan sejak tahun 2020. Hal ini termasuk di dalamnya strategi-strategi berkelanjutan. Ini pilar-pilarnya selanjutnya. Dan ada 6 hal ini tentang kami. Kami merupakan kota yang sehat, kota untuk pengusaha kreatif, kota yang dibagikan atau shared, kota yang berkelanjutan, dan kota Mediterranean ya. Dan hal ini harus terus sejalan atau selaras. Dan kita mulai berfokus pada mission atau misi ya. Jadi ini misi Valencia 2030 yang merupakan misi strategis. Jadi ada beberapa misi yang berfokus pada usaha-usaha dan juga sumber daya dan lain-lain selanjutnya. Dan yang paling utama adalah misi iklim. Jadi Valencia ingin menjadi kota netral iklim dan ini dipilih oleh kota-kota di Eropa lainnya ya. Dan itulah kenapa saya ingin agar hal ini terus sejalan, agar bisa masuk ke strategi perkotaan. Jadi kita harus memulai misi kita. Ya, di sini ada indikator dan juga kita harus mengumpulkan data. Jadi
Ada berbagai indikator yang ada. Contohnya ada sistem Eropa untuk indikator pariwisata, dan kami juga memiliki indikator yang dibuat oleh Global Tourism Destination Council. Jadi kami mengakomodasikan seluruh indikator tersebut dan kami memilih European Tourism Indicator System, ya, atau sistem indikator Eropa, dan kami mengerjakan beberapa proyek yang berfokus pada bagaimana menerapkan berbagai hal ini ke strategi kami dan juga bagaimana mengelola flowchart untuk pariwisata di kota, di mana tempat-tempat utama yang dikunjungi. Selain itu, misi pertama adalah untuk mencapai netralitas iklim, ya, sebelum 2030. Selanjutnya, pertama kami menandatangani deklarasi Glasgow, ya. Kami merekomendasikan Anda juga untuk membacanya dan mencoba untuk menandatanganinya juga, karena ini merupakan bentuk komitmen, ya, seperti peta jalan, ya, bagi kita. Jadi kita bisa memberikan hal ini kepada pemerintah kita dan juga pemangku kepentingan kita tentang bagaimana menandatangani komitmen ini. Dan ada proyek ini, ya, yaitu perusahaan ini, ya, perusahaan internasional, ya, yang terletak di Valencia. Jadi dengan kemitraan pemerintah dan juga swasta ini dan menggunakan metode ini, kami mengukur berbagai hal dan juga kami juga membuat uh, center atau pusat ini di sana. Dan ini adalah hasil dari apa yang ada dan bisa dilihat di website. Jadi ada peta yang cukup jelas di sini, ya. Dan penting sekali berfokus tentang emisi dan juga penggunaan air, itu juga lebih difokuskan, ya. Dan kami harus terus mengerjakan hal ini untuk meningkatkan dan juga menyeimbangkan hal ini. Selanjutnya, itulah kenapa salah satu alasan kami diakui oleh UNWTO dan juga G20, ya, salah satu organisasi. Jadi ini adalah contoh dari kasus atau suatu konteks bisnis. Ada berbagai metodologi yang kami pilih, ya, yang didasarkan pada standar internasional, ya. Jadi dengan peta ini kita bisa melakukan pekerjaan yang sesuai. Dan mitigasi, ya, jadi kota telah melakukan pendekatan ini yang didanai oleh pemerintah lokal dan juga pemerintah kawasan. Jadi proyek ini merupakan bisnis berkelanjutan lokal, ya, untuk UMKM dan juga memberikan uh, skopnya atau cakupannya adalah 3.000-an UMKM lokal, ya. Dan ada update terkait dengan efisiensi energi, bagaimana mengurangi emisi dan juga menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya, kami juga memasukkan hal ini, ya, ke dalam rencana pariwisata berkelanjutan kami, ya, terkait dengan dan didanai oleh Kerangka Eropa yang merupakan pendanaan untuk generasi selanjutnya, ya. Kami juga sampaikan ini ke pemerintah Spanyol dan telah disetujui dan kami mengembangkan hal ini sekarang, ya, dengan budget hampir 8 juta euro, ya. Dan kami ingin mendapatkan transisi hijau, efisiensi energi, dan lain-lainnya. Salah satu contohnya yang kami miliki di sini adalah kami melakukan penilaian untuk risiko dari perubahan iklim dan bagaimana hal ini akan berdampak pada pariwisata dan juga kota kita. Jadi kami mencoba mendapatkan pencerahan, ya, untuk masa depan karena perubahan iklim itu akan menyebabkan kekeringan, kita akan kekurangan air, dan ini adalah salah satu hal yang ingin kami atasi, ya.
Dan itulah kenapa dengan berbagai hal ini memungkinkan karena kami dipilih, kami diberikan penghargaan ya oleh Eropa tahun lalu dan European Union Capital ya, itu untuk pertama kalinya untuk kota Mediterania sebagai kota hijau. Jadi ini merupakan tantangan bagi kami dan kami ada pengakuan untuk usaha yang kami lakukan dan kami berterima kasih karena adanya keterlibatan ini ya. Kami mencoba terus-menerus ya untuk meningkatkan hidup dan juga masa depan kita ke depannya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan di presentasi saya. Bapak Ibu bisa melihat website kami dan menemukan informasinya di sana yang Bapak Ibu butuhkan. Sekali lagi terima kasih karena telah mengundang saya. Ya, mari kita dengarkan presentasi dari narasumber lainnya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aime atas presentasinya dari Valencia. Sepertinya kotanya sangat berkembang ya dalam hal eh, pertumbuhan dan berkelanjutan ya. Terima kasih sekali lagi atas presentasi Bapak. Sekarang saya ingin mengundang Bapak Iwan Faca, Bapak Yanuarto Bramuda ya, yang merupakan Kepala Layanan Pariwisata dan Budaya Banyuwangi ya. Banyuwangi merupakan salah satu destinasi utama di Indonesia dan telah menerima banyak penghargaan di tingkat nasional dan juga internasional, termasuk World Champion ya dalam inovasi kebijakan publik dan juga tata kelola di sektor pariwisata di UN World Tourism Organization Awards ya di tahun 2016. Untuk seluruh partisipan, presentasi akan diberikan dalam bahasa Indonesia, jadi jika ingin mendengarkan presentasi dalam bahasa Inggris, mohon pilih channel atau kanal bahasa Inggris untuk mendengarkan terjemahan. Jika ada kesulitan, bisa kirim pesan ke anggota PMD ya, jadi bisa klik 3 titik yang ada di bawah layar Bapak Ibu dan bisa mengklik interpretation dan klik English Channel untuk mendengarkan bahasa Inggris. Sekali lagi, jika ada masalah, mohon kirimkan FMDF pesan. Ya, terima kasih. Silakan Bapak. Halo, ya selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Muhammad Yanoto Pramuda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, untuk menyampaikan presentasi tentang perkembangan pariwisata Banyuwangi berbasis komunitas. Jadi judul yang kita ambil kali ini adalah Community Based Tourism in Banyuwangi Regency. Next. Ya, Banyuwangi itu adalah kota kecil di ujung Pulau Jawa yang memiliki potensi alam dan pariwisata, seni, dan budaya yang cukup lengkap. Diapit oleh 3 taman nasional. Yang pertama adalah Taman Nasional eh, yang menaungi Ijen. Nah, Ijen adalah salah satu taman nasional yang menghasilkan api biru di dunia, satu-satunya di dunia. Yang kedua adalah Taman Nasional Alas Purwo, yaitu di dalamnya ada sudah sudah yang ya bisa Mbak.
Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Banyuwangi dengan mengambil tema Community Based Tourism in Banyuwangi Regency. Banyuwangi, next. Banyuwangi adalah kota di ujung Pulau Jawa yang berbatasan dengan Bali. Memiliki potensi yang cukup luar biasa, ada wisata, ada budaya dan seni. Wisata alam yang paling terkenal adalah dengan The Triangle Diamond, yaitu segitiga berlian yang salah satunya adalah memiliki pesona cukup luar biasa. Yang pertama adalah keindahan kawah Gunung Ijen. Gunung Ijen adalah salah satu gunung yang memiliki api biru dan ini satu-satunya di dunia. Ya, satu-satunya di dunia. Yang kedua adalah Jilen. Jilen ini adalah ombak tertinggi terbaik nomor 2 setelah Hawaii. Ya, Jilen. Yang ketiga adalah Sukomade. Sukomade ini adalah salah satu taman nasional yang di dalamnya ada penyu yang bertelur setiap hari dan pernah sampai sekarang tercatat 7 spesies penyu mendarat di Sukomade. Nah, ketiga-tiganya ini adalah berada di kawasan taman nasional. Dampak keberadaan taman nasional bagi pemerintah daerah itu sangat kecil sekali. Maka peran pemerintah daerah dengan keberadaan taman nasional dan destinasi wisata yang cukup hebat, yaitu ada Blue Fire Regent, ada Jilen, surfing, ombak, dan Sukomade, yaitu penyu, itu kita merancang dan mengatur strategi bagaimana dampak ekonomi ke masyarakat itu ada. Maka kita ciptakanlah Hinterland. Hinterland yaitu desa-desa wisata di antara klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Ijen sebagai destinasi utama unggulan di Banyuwangi itu memiliki desa-desa penyangga wisata klaster yang kita sebut dengan Hinterland. Ada Taman Sari, ada Jakir, ada Jopuro, ada Kemiren, dan seterusnya. Klaster 2 Alas Purwo itu punya keunikan destinasi Muncar, Banyu Biru di Jawatan, Kampung Primitif, Mangrove Bedul, dan seterusnya. Klaster 3 yaitu di Sukomade juga memiliki cukup banyak destinasi, Pantai Mustika, Wedi Ireng, Teluk Ijo, Rawabayu, Karo, Gumuk Candi, dan Villa Bejong. Di antara hinterland inilah yang kita ciptakan, kita bangun agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan pariwisata, pengembangan pariwisata yang ada di Banyuwangi. Next. Banyuwangi lebih menekankan kepada konsep pembangunan lokal wisdomnya. Jadi kelompok sadar wisata atau yang disebut dengan Pok Darwis itu lebih tonjolkan sebagai upaya bagaimana ekonomi masyarakat itu terus bergerak. Tidak hanya investor yang mengambil manfaat dari kue pariwisata, tapi masyarakat lokal yang tergabung dalam Pok Darwis, kelompok sadar wisata, itu mendapatkan manfaat dari keberadaan kue pariwisata. Kita bisa lihat kalau di gambar itu ada bangsering underwater, itu ada rafting, ada juga kuliner, ada juga pedek kopi, lalu perah susu etawa, dan juga kesenian lokal Banyuwangi. Ini semua berbasis masyarakat. Artinya masyarakat kita buat bahwa yang bersangkutan itu berdaya di negeri sendiri. Maka pariwisata dengan konsep tourism base berbasis rakyat ini yang kita perkuat di Banyuwangi. Next. Iya, kebijakan selanjutnya adalah membatasi jumlah hotel. Jadi hotel-hotel di Banyuwangi itu kita batasi jumlahnya agar kue pariwisata juga bisa dinikmati masyarakat di level bawah. Maka muncullah homestay-homestay sebagai bentuk bagian partisipasi lokal di Banyuwangi. Ini homestay-homestay yang ada di Banyuwangi ada di Dus Homestay, ada Mikasa Homestay, dan seterusnya. Homestay-homestay inilah yang mendapatkan manfaat kalau hotel-hotel yang kita batasi tadi penuh atau full booking. Maka homestay ini akan mendapatkan manfaat dari kue pariwisata.
para tourism, para wisatawan itu tidur di homestay-homestay yang bisa kita lihat di sini. Inilah kebijakan pemerintah daerah bagaimana mendorong lahirnya homestay-homestay untuk masyarakat lokal agar menikmati kue pariwisata. Next. Di samping pembangunan homestay, ya, pembangunan destinasi, kami juga merancang adanya atraksi. Maka atraksi-atraksi lokal mendorong investor-investor lokal untuk menggelar atraksi-atraksi budaya dan seni sebagai bagian dari length of stay. Orang menginap lebih lama di Banyuwangi. Dengan lamanya menginap, mereka menonton atraksi dan ini menjadi kesenian puncak yang bisa dinikmati para wisatawan. Next. Kami juga menggelar atraksi Banyuwangi Festival. Dalam 1 tahun, minimal ada 50 atraksi wisata, seni, dan budaya yang kami gelar sebagai bentuk tontonan bagi wisatawan untuk bisa dinikmati selama tinggal di Banyuwangi. Festival-festival ini rata-rata adalah berbau budaya, atraksi budaya. Di samping juga ada juga yang sport tourism, musik, UMKM, lalu fashion, ya, ada surfing, ada maraton, ada cycling, ya. Jadi ini semua kita suguhkan untuk wisatawan selama mereka berada di Banyuwangi, menikmati keindahan alam dan juga menikmati bagaimana sajian atraksi hiburan yang ada di Banyuwangi, dan semuanya free. Oke, next. Nah, di samping itu kami juga mendorong lahirnya atraksi-atraksi di lokasi desa-desa wisata. Ada festival ngopi Sepuluh, ada Sebelang Olesari, ada Petik Laut Muncar, ada tumpeng, ada kebo-keboan. Ini semua adalah bagian dari atraksi transformasi dari budaya lokal menuju kepada atraksi wisata. Jadi bagaimana budaya-budaya lokal yang berbeda, yang unik, yang menarik, dan ini memanjakan para wisatawan karena setiap desa, setiap tempat itu berbeda-beda. Lalu ini kita dorong menjadi atraksi wisata yang bisa dinikmati dan ditonton oleh para wisatawan yang datang ke Banyuwangi. Ya, kami juga menggelar berbagai event yang menggerakkan ekonomi lokal. Mulai festival lobster, ya, ada kuliner lobster, ada juga festival oling atau sidat, ya, sidat. Ini kuliner sidat juga sangat menarik di Banyuwangi. Ada juga festival kakao, coklat, ada festival buah naga, ada festival durian. Ini yang mendorong dan mengeksplor potensi lokal, produk lokal menjadi oleh-oleh juga di Banyuwangi. Jadi kalau ke Banyuwangi itu tidak sah jika kita tidak merasakan sensasi oleh-oleh maupun produk-produk lokal Banyuwangi, selain kita juga menikmati atraksi wisata dan hiburan kesenian, budaya, dan juga sport tourism, musik, dan lain-lain. Next. Nah, salah satunya yang kami angkat kali ini adalah Festival Gandrung Sewu. Gandrung Sewu Festival ini adalah sebuah tarian kolosal yang minimal itu menghadirkan 1.000 penari menari di tepi pantai Bung Marina yang menjadi kekuatan utama, dan pada saat ini ya wisatawan yang datang pada saat tari Gandrung Sewu itu bisa mencapai kurang lebih ada 25.000 orang yang menonton, dan perputaran uang pada saat event itu bisa mencapai 7 miliar. Jadi pergerakan ekonomi saat event pada pagelaran Gandrung Sewu ini cukup luar biasa, sehingga pagelaran-pagelaran budaya, seni ini yang menjadi kekuatan Banyuwangi, ikon Banyuwangi, Gandrung, itu kita selenggarakan setiap tahun untuk mendorong ekonomi terus berputar dan menghadirkan para wisatawan untuk menikmati sajian Gandrung Sewu. Next. Ya, di dalam pagelaran atraksi juga kami suguhkan beberapa UMKM, produk-produk UMKM yang bisa dibelanjakan, dibuat oleh-oleh dalam bentuk exhibition lokal produk, yaitu pameran UMKM produk lokal. Jadi kalau mau
nanti di dalam event, lalu kami juga menampilkan pameran-pameran UMKM yang bisa dibeli produk-produknya oleh para wisatawan yang berkunjung dan datang ke Banyuwangi. Next. Ya, akhirnya dari cerita yang kami sampaikan tadi, kami mendapatkan banyak dampak ekonomi. Ya, jumlah wisatawan domestik kami meningkat sangat tajam. Yang tadinya di 2014 itu hanya 1,4 juta, sekarang sudah mengarah kepada jumlah di atas 3 juta. Begitu juga wisatawan mancanegara. Next. Ini juga dampak ekonomi. Sekarang Banyuwangi juga menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perputaran uang yang cukup luar biasa. Income per kapita kami sekarang mencapai 53,87 juta per orang per tahun, sehingga dengan demikian kabupaten kami betul-betul bisa dikategorikan sebagai kabupaten yang lumayan ya di distrik in East Java. Next. Ini juga PDRB kami juga terus meningkat. Next. Ini juga perbandingan kemiskinan ya, kemiskinan kami jauh menurun dengan strategi-strategi pengembangan pariwisata sehingga ekonomi terus berputar. Next. Nah, kami juga di tahun 2016 mendapatkan gelar UNWTO di ajang di kategori of Public Policy, Innovation and Government di Madrid, Spanyol. Alhamdulillah kami yang terbaik di dunia dalam memberikan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat lokal. Oke, next. Dari itu kami mendapatkan hadiah kado hampir 20 miliar. Kami dipromosikan di tempat-tempat di Prancis, di Paris, di Belgia, di USA, di Australia. Maka Banyuwangi saat itu mendapatkan promosi yang cukup luar biasa dan dikenal oleh kalangan masyarakat wisatawan mancanegara. Next. Kabupaten kami juga terus-menerus menjadi kabupaten yang berkinerja terbaik di Indonesia. Jadi number one is kinerja terbaik di Indonesia. Next. Baik, kabupaten kami juga mendapatkan kabupaten yang terinovatif, sehingga dengan capaian-capaian ini Banyuwangi dinobatkan menjadi kabupaten yang terbaik di Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Terima kasih Bapak Bramuda. Saya akan kembalikan saya akan kembalikan ke kanal utama ya. Jadi bagi para peserta yang ingin mendengarkan juga terjemahan dalam bahasa Indonesia bisa klik bahasa Indonesia ya. Jadi senang sekali bisa melihat bahwa masyarakat juga terlibat ya dalam pembangunan sektor pariwisata ya di Banyuwangi. Saya belum pernah ke Banyuwangi ya, tapi saya senang sekali mendengar ada festival ya di tentang beberapa buah-buah di sana juga ya, seperti buah naga dan durian. Ada festivalnya juga ternyata ya. Dan saya ingin mengundang juga dari kawasan ASEAN ya, Bapak Yanggar Facha, Wakil Direktur dari Kota Administratif Luang Prabang ya. Beliau juga merupakan koordinator dari Kota Laos untuk AINF ya, Member City, dan Luang Prabang dianugerahi penghargaan di tahun 2018 dan sebagai salah satu kawasan utama di ASEAN, Luang Prabang dianugerahi penghargaan pariwisata berkelanjutan ASEAN ya, dan sebagai tujuan wisata terkemuka di ASEAN, kota ini menghadapi lonjakan wisatawan dan berencana menerapkan solusi kota pintar untuk mendorong pembangunan perkotaan dan pariwisata berkelanjutan ya. Terima kasih, saya akan membagikan layar saya. Bisakah Bapak Ibu melihat layar saya? Selamat siang dari Laos ya, Kota Luang Prabang. Saya akan mulai dengan perkenalan dari diri saya Bapak Yanggar Facha.
Dan juga saya merupakan project manager ya, deputy project manager di Luang Prabang Urban Development Management Project ya. Saya menyelesaikan sekolah saya di Belanda. Mohon maaf menginterupsi Bapak Baca. Bisakah presentasinya ditayangkan dalam mode penuh? Ya. Jadi ini adalah gambar dari kota Luang Prabang, ya, kota warisan dunia. Dan di layar luas kota ini adalah 761 km persegi dengan populasi sekitar 100.000, di mana ada 115 desa, di mana di area perkotaannya ada 65 desa, dan 33 desa itu merupakan situs warisan dunia. Seperti yang Bapak Ibu lihat di peta ini, jadi ini adalah batas untuk situs warisan dunia, dan pusat kota itu ada di sini ya. Jadi kota ini adalah sebelumnya merupakan ibu kota dari Laos ya, dan sekarang menjadi warisan budaya dunia dan juga destinasi untuk wisatawan internasional. Dan juga ini merupakan pusat dari Provinsi Luang Prabang dan juga kawasan utara Laos. Dan sejak tahun 2018, Kota Luang Prabang telah menjadi anggota dari Asian Smart City Network dari Asosiasi International French Speaking Mayors ya. Dan saat ini kota ini telah membuat uh, salah satu inovasi yang baik ya, dan juga populasi di kota ini kita lihat di tahun 2035 populasinya itu akan sekitar 115.000 orang ya. Untuk sektor ekonomi, kita lihat di sini pertumbuhannya sekitar 60%. Itu adalah dari layanan pariwisata, sedangkan 32% itu dari pertanian dan 18% dari industri. Jadi Luang Prabang memiliki banyak infrastruktur, ada bandara internasional ya, ada banyak penerbangan menuju dan dari negara-negara asing, dan kami juga memiliki stasiun kereta api ya, stasiun kereta api cepat di kota, kemudian jalan nasional, dan juga Sungai Mekong juga melintasi pusat kota. Untuk pariwisata, ada banyak kegiatan pariwisata di Kota Luang Prabang. Jadi tidak hanya wisata alam, tetapi juga wisata lainnya ya. Dan juga festival, jadi wisata alam seperti pegunungan dan lain-lain. Dan saat ini, di tahun 2023, ada sekitar 1 juta pengunjung ya, di mana lebih dari 700.000 diantaranya merupakan wisatawan asing. Dan diperkirakan bahwa pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dari wisatawan itu mencapai 500 juta dolar ya. Jadi jika Bapak Ibu masuk ke website dari Kota Luang Prabang, Bapak Ibu akan melihat banyak kegiatan di dalamnya. Kegiatan pariwisata di kota ini ya. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, adalah hal yang bisa dilakukan di Luang Prabang.
berkaitan dengan budaya, sejarah, kemudian keagamaan, pariwisata, belanja, dan lain-lain ya. Semua hal ini bisa dilakukan di Kota Luang Prabang. Jadi itu informasi umum tentang Kota Luang Prabang. Sekarang saya akan melanjutkan dengan strategi ya yang dibuat oleh ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund ya, yang merupakan strategi terintegrasi yang kami baru selesaikan beberapa bulan yang lalu ya. Jadi dari studi strategi ini menunjukkan bahwa ada beberapa isu yang ada di kota ini, seperti misalnya limbah cair ya, yang terus meningkat dan juga peningkatan eh, limbah ya. Yang kedua adalah kemacetan ya. Karena ada stasiun kereta api, jadi banyak sekali wisatawan yang menggunakan kereta api. Jadi kami sekarang menerapkan minibus ya. Minibus 1 untuk mengantar wisatawan ke stasiun kereta api, dan ada banyak kemacetan di kota karena adanya minibus ini ya. Dan beberapa tempat di situs warisan budaya itu terdampak ya. Dan ada juga beberapa masalah terkait dengan organisasi perkotaan ya, yang berdampak pada situs warisan ini. Jadi di sini kita bisa lihat grafik yang menunjukkan bagaimana proyeksi dari jumlah pengunjung yang akan diharapkan untuk bertumbuh sampai 3 juta pengunjung per tahunnya ya pada tahun 2040. Jadi hal ini akan membutuhkan lebih banyak perencanaan, ruang, dan hotel juga. Guest house juga ya, perlu diakomodasi agar dapat menampung jumlah pengunjung ini. Jadi strategi ada 3 hal di sini ya, yaitu kekuatan, kelemahan, dan juga peluang. Jadi di kota dalam hal pengembangan pariwisata perkotaan yang smart atau pintar. Jadi kita lihat di sini di situs warisan dunia UNESCO ada layanan infrastruktur dasar dan juga tata kelola dasar ya. Dan juga kapasitas dan juga sumber daya ya dalam layanan infrastruktur. Dan juga ada beberapa perencanaan ya yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Jadi saya sudah memiliki beberapa kesempatan dan peluang dan juga beberapa kemajuan. Jadi ada layanan kereta cepat ya yang dapat meningkatkan pelayanan bagi wisatawan asing. Jadi ini adalah gambaran umum dari strategi kami ya. Strategi di sini kita melihat ya strategi untuk Kota Luang Prabang. Ya, ini adalah kota untuk masyarakat. Jadi ada 3 pilar strategis ya.
Ya, yang pertama itu adalah untuk mendapatkan destinasi warisan dan juga pariwisata. Yang kedua adalah desa berkelanjutan, ya, dan kota 15 menit ya atau 15 minute city. Jadi ini sangat baik sekali ya untuk diterapkan strateginya. Bagaimana kami melakukannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk hal ini, untuk pilar pertama, kami melakukan destinasi budaya dan pariwisata terintegrasi ya, yaitu dengan highlight pada tujuan wisata yang berkelanjutan dan vibran atau bersemangat seperti itu ya, tapi juga menggunakan tidak melupakan warisan yang bersifat alam dan juga budaya. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama, kami harus mempertimbangkan kebijakan dan juga perencanaan untuk warisan dan juga pariwisata. Dan yang kedua, kami harus memonitor warisan dan juga pariwisata secara aktif dan kemudian kita melihat bagaimana pengunjung dan juga kegiatan komersial di luar situs warisan budaya tersebut ya. Jadi hubungannya antara pariwisata dan juga warisan untuk meningkatkan ketahanan finansial. Jadi ada 3 tujuan strategis dan 5 aktivitas ya, dan banyak proyek di dalamnya. Jadi seperti yang saya tunjukkan di sini, ada proyek lain yang cukup potensial untuk mengembangkan manajemen pariwisata pintar. Seperti misalnya di sini ya, di pusat kota, sangat menarik ya tempat ini dengan banyak wisatawan di malam hari. Jadi ada banyak wisatawan ya yang mengunjungi daerah pegunungan dan hal ini menyebabkan daerah tersebut menjadi penuh ya. Jadi ada aplikasi yang bisa digunakan ya oleh wisatawan. Jadi wisatawan bisa tahu ada berapa banyak orang yang sedang ada di gunung ya. Jadi mereka tahu bagaimana cara membeli tiketnya juga dan juga naik ke gunung ya di waktu-waktu yang terbaik seperti itu. Jadi kami memerlukan hal ini ya untuk sistem tiket yang lebih baik. Proyek lain yang kami juga lakukan adalah papan simbol ya, papan petunjuk dengan QR code. Jadi saat ini kami belum ada ya suatu papan petunjuk yang menunjukkan informasi tentang warisan budaya. Jadi hal ini proyek yang sangat penting saya rasa ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini karena ada keterbatasan waktu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, saya bisa memberikan informasi tambahan ya. Jadi pesan dari saya adalah tahun ini adalah tahun visit Laos ya, atau tahun untuk mengunjungi Laos. Jadi ambil kesempatan ini ya untuk mengunjungi negara kami ya dan melakukan berbagai aktivitas ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Pak yang share, Pasha dari Laos yang menjelaskan tentang Luang Prabang ya. Bapak tadi menyebutkan tentang sistem tiket ya untuk situs ini ya bisa sangat berguna ya, terutama setelah masa pandemi ya. Jadi selama pandemi kita kan harus belajar bagaimana kita menjaga jarak dan juga memiliki sistem di mana kita bisa melacak jumlah orang. Itu sangat berguna ya untuk kondisi seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas presentasinya. Sebelum kita lanjut ke presentasi oleh
ahli sektoral kita, sekarang kita akan menunjukkan polling kedua ya, dan pastikan Bapak Ibu dapat mencoba menjawab pertanyaan ini ya. Jadi pertanyaannya, pendekatan manakah yang menurut Bapak Ibu memiliki potensi terbesar dalam mendanai pariwisata cerdas dan berkelanjutan di kawasan ASEAN? Apakah transfer dari pemerintah, kemudian pariwisata berbasis masyarakat, pendekatan keuangan campuran, termasuk kemitraan publik swasta, pembiayaan yang dapat dibayar kembali berbasis pasar seperti pinjaman komersial, obligasi dan ekuitas, hibah atau filantropi, atau mungkin Bapak Ibu tidak familiar tentang hal ini. Silakan dipilih jawabannya ya. Jadi sudah ada beberapa orang yang telah menjawab ya. Saya berikan beberapa detik lagi untuk menunggu beberapa respon dari Bapak Ibu. Baiklah ya. Sepertinya yang blended finance itu ya, yang memiliki potensi terbesar ya menurut polling ini ya. Yang kedua, respon kedua, yaitu pariwisata berbasis masyarakat ya, yang juga dilakukan di beberapa tempat seperti Banyuwangi tadi ya. Dan ini mendapatkan respon kedua tertinggi ya. Jadi ini merupakan momentum ya bagi investor untuk berinvestasi di pariwisata berbasis masyarakat. Jadi memang benar ya, terdapat peningkatan momentum baik di sektor pemerintah maupun swasta untuk berinvestasi pada pariwisata berkelanjutan. Karena sifat pariwisata yang bersifat lintas sektoral, maka investasi pembiayaan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak selalu memerlukan penciptaan instrumen baru, ya, melainkan memerlukan keterhubungan yang lebih baik dengan proyek pariwisata, dengan instrumen pendanaan ramah lingkungan, dan lainnya ya. Jadi terima kasih karena telah berpartisipasi. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan presentasi dari expert atau ahli sektoral kita. Yang pertama adalah Bapak Trevor Waltman, yang merupakan mitra di Clickable Impact. Ya, Clickable Impact ini adalah konsultan interdisipliner yang berfokus pada SDGs. Ya, di Clickable Impact, Trevor memimpin pengembangan pariwisata berkelanjutan, keterlibatan sektor swasta, dan juga kelompok praktik kemitraan. Bapak Trevor pernah menjabat sebagai kepala staf Pacific Asia Travel Association, dan beliau memiliki pengalaman lebih dari 1 dekade di Asia dan saat ini memimpin implementasi proyek pariwisata cerdas di 6 negara termasuk Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Silakan Bapak Trevor untuk melakukan presentasinya. Terima kasih banyak ya. Komputer saya baru ya dan tidak mengizinkan saya untuk membagikan layar saya ya. Kami bisa membantu membagikan layar Bapak ya. Saya membuat perubahan sedikit di slide saya ya. Apakah tidak apa-apa kalau saya keluar sebentar dan kembali dalam beberapa detik ya? Mohon maaf ya, saya keluar dulu sebentar. Jadi sembari menunggu Bapak Trevor untuk bergabung kembali, saya ingin mengingatkan para partisipan bahwa setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab sekitar 15-20 menit ya, dan Bapak Jeme telah meninggalkan Zoom untuk meeting lain, tapi misalnya jika Bapak Ibu ada pertanyaan tentang presentasi beliau atau tentang pariwisata, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan ke chat box ya, dan nanti kami akan email pertanyaannya ke beliau melalui email dan beliau akan memberikan respon ya. Dan kita juga bisa menjawab pertanyaan secara live ya, secara langsung. Jadi silakan gunakan fitur raise hand ya ketika ingin bertanya ya. Sepertinya Bapak Trevor sudah kembali ya.
Ya, saya masih membuat kesalahan ini ya, walaupun kita sekarang berada di dunia digital ya. Jadi mohon maaf ya, selamat pagi dan selamat siang bagi semua yang bergabung. Nama saya Trevor Waltman, saya adalah partner dari Clickable Impact, dan kami membantu mendukung pengembangan ADB ya, dengan beberapa penerapan proyek pariwisata di Asia Tenggara ya. Apa yang ingin saya bagikan hari ini adalah tentang dukungan ADB ya untuk dukungan pengembangan kapasitas untuk smart tourism di kawasan Asia Tenggara. Jadi ada tiga topik yang akan saya bahas hari ini di pembahasan saya. Saya punya 10 menit ya untuk presentasi, tapi saya telah mengerjakan ini selama waktu yang cukup lama ya. Tapi saya akan coba jelaskan secara singkat ya. Yang pertama adalah tren ya. Apakah apa yang menjadi demand atau permintaan dan juga tantangan yang ada di dalam smart tourism ini. Dan juga yang selanjutnya bagaimana kita menggunakan proyek kita untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata smart ini betul-betul dipimpin oleh destinasi itu sendiri ya dan kebutuhannya. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa membagikan rekomendasi dan juga meningkatkan usaha pengembangan smart tourism di Asia Tenggara. Yang pertama adalah saya akan berbicara tentang fasilitas pariwisata berkelanjutan di Asia Tenggara ya dan juga beberapa proyek di bawah hal ini dan hal yang disebutkan di bawah dalam proyek ini adalah Kamboja, Laos, Indonesia, Filipina, dan Thailand dan Vietnam ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kebijakan, pengetahuan, rencana, kapasitas yang diperlukan untuk memupuk inklusivitas dan juga pengembangan berkelanjutan di kawasan dan juga rantai nilai pariwisata. Seperti yang bisa dilihat di sini ada 5 hal ya yang dilakukan. Ada kebijakan tentang visa, kemudian akomodasi alternatif, dan juga ekosistem pariwisata smart yang bisa digunakan untuk menggalang dana untuk pengelolaan masyarakat. Dan ada juga elemen-elemen lain ya, seperti elemen digital ya. Jadi dari berbagai arus utama pekerjaan yang kita miliki, yang semua ada di bawah fasilitas ini. Jadi, digitalisasi adalah kunci. Jadi, kita melihat sekarang pendorong dari permintaan tersebut. Kita melihat kebijakan di kawasan, baik di tingkat ASEAN dan juga kebijakan di tingkat nasional di setiap negara. Kita melihat bahwa smart tourism itu sangat terrepresentasikan ya. Kebanyakan rencana itu tidak mengatakan smart tourism, mereka mengatakan ada pengembangan digital atau digitalisasi. Tapi kita bisa lihat bahwa ini merupakan prioritas di seluruh negara ya dan juga di negara kita. Di kebijakan sendiri bukan merupakan pendorong utama. Seperti yang disampaikan di pengenalan, turis dan juga bisnis merupakan driver atau pendorong utama. Jadi turis ini merupakan jika mereka dibekali, mereka mengharapkan suatu pengalaman yang difasilitasi secara digital ya, dan di industri ini juga menginginkan digitalisasi. Digitalisasi juga dapat meningkatkan model bisnis sehingga menjadi lebih inklusif dan inovatif dan juga dapat mengatasi berbagai kekhawatiran yang lain ya yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan dan di sisi lain ada juga tantangan yang dihadapi. Saya tahu bahwa webinar hari ini berfokus pada pembiayaan, tapi tentu saja ada pembiayaan yang kurang cukup ya. Kita juga membutuhkan skill dan juga IT yang masih ada kesenjangan ya. Dan kita harus bisa melihat ekosistem pariwisata smart ini. Ada uh, pemisahan ya secara digital antara negara, tetapi juga hal ini juga terjadi di daerah wisata ya, seperti daerah wisata primer dan sekunder ya. Dan ada juga fragmentasi di industri ini ya terkait dengan pengembangan pariwisata pintar. Jadi peningkatan risiko digital ini juga menghalangi adanya peluang. Dan dengan konteks tersebut, saya ingin juga membahas berbagai pendekatan yang kita gunakan di tingkat internasional sampai ke tingkat akar rumput untuk mendorong adanya ekosistem smart tourism ya. Dan jika misalnya apa yang bisa diambil dari presentasi saya ini adalah tentang slide ini ya, yang saya gunakan untuk menjadi rangka dari pekerjaan kita. Jadi di tempat-tempat di dunia, terutama di kawasan kita ya, ada spektrum dari kesiapan digital. Dari banyak sekali
destinasi sekunder yang ada di kawasan kita itu merupakan tahap satu, 2, atau 3 dari spektrum ini. Dan itu tidak apa-apa untuk suatu kawasan untuk berada di salah satu spektrum ini. Dan oleh karena itu fokus dari proyek ini adalah mulai dari nomor 2, yaitu mengorganisir informasi dan mulai menggunakan alat digital, karena hal ini lebih praktis dan juga lebih realistis dan dapat menguntungkan destinasi ya. Jadi untuk membantu identifikasi di mana posisi kita hari ini dan juga langkah-langkah yang kita ambil untuk menuju spektrum ini sampai ke akhir ya, sampai nomor 5 untuk mencapai teknologi yang kompleks dan juga teknologi smart yang sangat canggih ya. Tapi penting bagi kita untuk mengetahui di mana posisi kita saat ini, dan dengan begitu kita bisa mengcover atau mengungkap 3 prinsip yang bisa kita gunakan. Yang pertama, jadi tidak ada pendekatan pengembangan blanket ya di kawasan. Jadi kesiapan destinasi itu sangat penting. Yang kedua, kita juga mempertimbangkan kesiapan dari destinasi dan juga mengatasi berbagai kesenjangan yang ada dan bagaimana kita bisa membantu untuk mengatasi kesenjangan tersebut saat kita mulai bicara tentang hal ini. Dan yang ketiga adalah tentang destinasi. Jadi proyek ini tidak bisa dikonsultasikan, tidak bisa didorong oleh siapapun ya, kecuali yang ada di destinasi tersebut. Jadi kita harus mereka harus siap ya untuk hal ini, untuk mendorong adanya proyek turisme yang smart. Dan itulah kenapa kami mendukung proyek ini. Kami mulai dengan benchmarking assessment atau penilaian tolak ukur ya untuk memahami tingkat nasional kesiapan dari setiap negara untuk hal ini. Dan juga paper ini akan dipublikasikan bulan ini atau di awal bulan depan ya. Setelah kami menyelesaikan draft dari paper ini, kami meminta para expert dan juga para pejabat pariwisata dari setiap negara yang menjadi studi, misalnya di Busan, di Republik Korea, untuk mendiskusikan temuan dari studi ini, tapi juga untuk mulai membagikan studi ini untuk mendapatkan best practice atau praktik terbaik global untuk ekosistem ini. Dan juga kami mulai untuk mengembangkan draft untuk rencana aksi pengembangan pariwisata di tingkat lokal. Sekarang kembali ke Korea ya, jadi kita lihat ada proses konsultatif di sana ya, dan kita lihat bahwa kita mencoba untuk melihat rencana aksi tersebut dan juga mencoba untuk membuat suatu program agar dapat mengatasi kesenjangan tersebut dan juga memenuhi aspirasi wisatawan. Jadi kami mendesain suatu program kapasitas yang dapat mendukung pariwisata, dan kami juga mulai untuk menerapkan proyek percontohan dan juga kapasitas di dalamnya. Jadi secara kesimpulan, pendekatan yang kami lakukan itu menggunakan pengetahuan produk untuk kenyamanan ya. Jadi hal ini akan berujung pada proses responsif, dan responsif tersebut akan berujung pada pengembangan pariwisata smart yang berbasis atau dipimpin oleh destinasi itu sendiri. Jadi yang kami lakukan untuk mendukung inisiatif smart tourism di tingkat akar rumput ini. Jadi apa yang kami lakukan, proyek yang kami maksud di setiap negara ini, jadi seperti yang dilihat di layar di sini ya, setiap negara yang kami lihat untuk penerapan di sini, saya dengar dari Bapak Yang Chi beberapa hal yang dilakukan di Luang Prabang ya. Kami saat ini bekerja sama dengan Departemen Informasi Budaya dan juga Pariwisata di sana untuk pengembangan QR. Jadi ada di sana penggunaan QR code, smart ticketing, dan di Filipina juga di Somal kami mengerjakan e-payment untuk ongkos ya yang berbasis lingkungan. Jadi ini adalah proyek perencanaan atau percontohan yang kami lakukan di beberapa negara di 6 kota ini ya. Dan juga di slide terakhir saya ingin bicarakan tentang rekomendasi saya untuk mempercepat proses pariwisata pintar ini. Dan tentu saja tema dari seminar hari ini adalah untuk memfasilitasi pengembangan berbasis pariwisata pintar, dan ini tidak hanya masalah bagi pemerintah nasional dan juga bukan hanya masalah bagi lembaga pengembangan internasional untuk dipecahkan ya, tapi hal ini harus dipecahkan bersama-sama, terutama saat kita melihat adanya keberhasilan atau kesuksesan di tingkat
daerah dan juga nasional, dan hal ini dapat menciptakan suatu peluang untuk investasi sektor swasta untuk smart tourism di tingkat lokal. Ada juga contoh yang sangat baik sekali di Korea ya, terkait dengan kota smart tourism yang dibangun di sana dan juga hibah yang diberikan. Jadi, eh, destinasi di daerah tidak bisa mengajukan hibah ini, tetapi dapat mengajukannya ke partner atau mitra sektor swasta ya. Jadi ini merupakan kemitraan masyarakat dan juga swasta untuk mengembangkan smart tourism. Jadi kami sangat menyarankan masyarakat untuk melihat program ini sebagai praktik baik. Rekomendasi kedua, dan waktu saya tersisa beberapa menit saja, rekomendasi kedua adalah kita harus memastikan bahwa proyek kita itu selaras dengan prioritas pengembangan. Jika misalnya tertarik dengan pengembangan internasional dalam hal ini ya, misalnya digitalisasi adalah berita baik yang merupakan salah satu agenda dari smart tourism. Tapi ada juga item lain yang masih ada di bawah agenda pengembangan seperti gender, iklim, dan hal lain. Jadi saat misalnya Bapak Ibu mengembangkan proyek ini, pastikan bahwa dampak ini juga dipertimbangkan karena hal ini akan membantu mengamankan pembiayaan. Misalnya di Singapura, mereka melakukan pekerjaan luar biasa ya dengan berfokus pada area-area di mana ada populasi di tempat tersebut dan juga UMKM ya yang mendukung vendor-vendor atau penjual-penjual di jalan. Dan rekomendasi saya adalah berpartisipasi di platform berbagi pengetahuan kawasan dan juga internasional ini. Kita akan melihat hal ini di tingkat nasional. Kita ingin melihat pejabat di tingkat nasional berpartisipasi dalam forum internasional ini ya. Jadi belum baik ya bagi tingkat lokal untuk menghadiri forum ini ya, untuk memahami dan juga mendapatkan pengetahuan yang dibagikan. Tetapi bisa juga melakukan berjejaring ya, agar mengetahui proyek-proyek yang dilakukan negara lain dan juga menerapkan proyek tersebut ya. Jadi kita bisa membangun suatu jejaring yang sangat praktis ya untuk membantu kita mengembangkan kota proyek Smart City kita. Jadi terima kasih sekali lagi, nama saya Travel Whitman dari Clickable Impact. Kontak saya ada di layar Bapak Ibu ya, bisa email saya atau klik aja situsnya. Jika ingin dukungan untuk pengembangan kota pintar atau proyek Bapak Ibu, silakan hubungi saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Trevor ya, presentasi yang sangat bagus sekali ya, dan bagaimana kontribusi Impeccable Impact ya di Asia Tenggara ya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pembicara. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya dari webinar ini. Ada 10 sampai 12 menit untuk diskusi ya. Dan Bapak Ibu disarankan untuk menulis dengan menggunakan fitur tanya jawab ya di webinar, atau bisa klik tombol raise your hand ya, atau juga bisa menulis pertanyaan Bapak Ibu di kotak obrolan ya. Dan nanti kami akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu ya, jika pertanyaan tersebut ditulis di chat box. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa langsung bertanya, nyalakan mikrofonnya, atau bisa ditulis di chat box atau di fitur webinar ya. Apakah ada pertanyaan? Bisa juga ditulis pertanyaannya, ditulis dalam bahasa Indonesia, juga tidak apa-apa ya. Jadi nanti akan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Juliana, saya lihat ada pertanyaan di fitur Q&A ya tentang proyek di Vietnam. Ya, silakan. Oh, saya tidak lihat tadi ya, mohon maaf. Oh ya, saya lihat sekarang ya. Mau baca? Silakan. Ya, saya akan baca ya. Saya mau lihat yang mana pertanyaan yang untuk Bapak Tremor ya. Trevor ya, tentang Vietnam ya. Jadi pertanyaan untuk Pak Trevor ya, bisakah bagikan lokasi dari smart tourism yang Anda lakukan di Vietnam dan berbagi lebih banyak informasi terkait dengan proyek tersebut ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Proyek yang kami lakukan di sini ada di bawah
asistensi teknis ya di salah satu provinsi ya. Jadi kami terapkan di Winsu Memorial Site ya antara Nian dan Hating ya. Di Mensu kami akan menerapkan QR code ya di beberapa titik di memorial untuk memberikan lebih banyak informasi kepada pengunjung dalam berbagai bahasa tentang apa yang mereka alami, pengalaman mereka, dan apa yang mereka ingin lihat di situs warisan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Trevor atas responnya. Ada satu pertanyaan untuk Pak Bramuda ya dari Banyuwangi ya. Pertanyaannya, apakah ada teknologi yang diterapkan untuk mendukung pariwisata berbasis masyarakat di Banyuwangi ya? Apakah ada kolaborasi antara penyedia homestay dan juga pemerintah dari Banyuwangi? Saya rasa respon dapat diberikan dalam bahasa Indonesia, Pak. Nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Terima kasih. Silakan, Bapak. Ya. Ya, baik. Yang pertama itu seluruh destinasi di Banyuwangi itu sudah menggunakan e-ticketing. Jadi kami bisa memantau langsung tiket-tiket yang masuk, lalu berapa jumlah kendaraan roda 2, berapa kendaraan roda 4, berapa jumlah pengunjung, baik itu lokal maupun mancanegara. Di samping itu juga kami bisa melihat berapa sih pendapatan masing-masing destinasi pariwisata di Banyuwangi. Yang kedua, untuk homestay, homestay ini sudah terhubung dengan teknologi yang sekarang di media sosial, bisa menggunakan jejaring, Traveloka, menggunakan eh, Agoda, macam-macam. Jadi bisa langsung diakses melalui situs-situs online dan teman-teman atau wisatawan yang baik dari mancanegara maupun dari lokal itu bisa langsung memesan di melalui situs, bisa Airbnb ya, bisa juga di sana dan bisa langsung melakukan transaksi dan sekaligus melakukan booking dan pada saat datang ke Banyuwangi mereka bisa menginap di homestay-homestay lokal Banyuwangi. Gitu kira-kira. Terima kasih Bapak atas jawabannya dari Bapak Bramuda. Terima kasih banyak, Pak. Saya rasa ada satu pertanyaan lagi untuk Bapak Bramuda ya. Pertanyaannya adalah, bisakah Bapak berbagi tentang sistem dari smart ticketing ini dan manfaatnya bagi pariwisata? Iya, jadi smart ticketing itu bagi kita penting karena ini kita bisa mengukur seberapa besar jumlah wisatawan yang datang ke setiap destinasi. Kalau kita mengetahui data bahwa destinasi ini menurun atau berkurang kunjungannya, maka kami melakukan kegiatan promosi dan memberikan event di lokasi itu. Jadi banyak sekali event-event yang kami buat, atraksi-atraksi festival yang kami tempatkan di destinasi pariwisata, bisa musik, bisa spot tourism, ya misalnya balap sepeda itu kelasnya internasional, Tour de Ijen itu bisa mengambil start dan finish di lokasi-lokasi destinasi pariwisata. Ini adalah bagian strategi yang bisa kita ukur dari adanya konsep e-ticketing tadi, tiket online yang berada di destinasi. Jadi peran pemerintah daerah itu betul-betul bisa memberikan kenyamanan kepada destinasi. Kalau datanya kurang, pengunjungan wisatawan kita bisa mensupport dengan kegiatan-kegiatan atraksi di destinasi tersebut. Terima kasih Bapak atas responnya. Kepada partisipan lain mungkin ada pertanyaan lain sampai saat ini. Silakan. Masih ada beberapa menit tersisa ya sebelum kita menutup sesi pada hari ini.
Saya rasa ada satu pertanyaan lagi ya. Untuk Bapak Trevor ya. Saya akan membaca pertanyaan ini dan satu pertanyaan untuk Bapak Faca ya. Jadi, bisakah bagikan informasi tentang smart system ini ya dan juga manfaatnya ya bagi pariwisata ya. Jadi, bagi saya respon dari Bapak Bramuda itu sangat luar biasa baik sekali ya. Jadi, hal ini banyak sekali ya sistem tiketing ini hanya menggunakan logbook ya atau buku saja dan menggunakan cash ya dan tiket kertas ya. Jadi ini akan sangat sulit kalau kita ingin mengumpulkan data ya dan tidak berkelanjutan ya kalau kita menggunakan tiket kertas saja dan hal ini bukan merupakan pengalaman yang baik bagi pengunjung. Jadi seringkali kan ada biaya masuk ya dan di dalamnya mungkin ada berbagai pengalaman dari masyarakat ya dan juga kemitraan dengan konsesi. Jadi harus ada suatu proses tiketing yang nyaman ya. Jadi dengan smart ticketing ini kita bisa memiliki sistem di mana pengunjung itu membeli tiket mereka dan bisa men-scan kode mereka ya. Jadi mereka bisa mendapatkan suatu pengalaman yang lebih nyaman. Jadi kita bisa mengumpulkan pembayaran secara digital ya, tidak harus menggunakan cash ya, karena uangnya kan nanti atau hasilnya kan nanti akan diserahkan ke pemerintah lokal ya. Jadi hal ini akan menjadikan pengalaman yang lebih baik bagi turis ya dan data yang didapatkan juga akan lebih baik ya. Di Indonesia yang kami lakukan proyek di Toba dan juga Toba Caldera Resort ya. Ini adalah sistem digital yang kami saat ini lakukan. Itu suatu sistem retail ya, bukan merupakan suatu sistem pariwisata. Jadi tidak sepenuhnya untuk konteks pariwisata. Jadi kami akan memigrasikan sistem tersebut ke sistem pariwisata untuk menghandle harga untuk pariwisata ya untuk kelompok-kelompok misalnya ya. Jadi itu akan dilakukan dalam satu platform dan proyek ini adalah apa yang kami lakukan. Kami melakukan sentralisasi agar lebih spesifik pada pariwisata. Terima kasih. Terima kasih atas responnya, Bapak. Masih ada pertanyaan untuk satu pertanyaan lagi untuk Bapak Faca ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Posi Hill Dynamic Ticketing dan Real-Time Monitoring Project dan juga penerapan dari QR Code itu dikembangkan di proyek percontohan Luang Prabang. Pertanyaan kedua adalah, apakah pendanaannya itu berasal dari ESCTF Fund atau dana ESCTF atau berkolaborasi dengan pemerintah lokal dan juga swasta ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya kepada Bapak Faca. Terima kasih, silakan dijawab, Bapak. Terima kasih, saya rasa saya sudah memahami pertanyaannya. Sebenarnya, proyek ini belum diterapkan ya. Jadi kami berharap bisa memasukkannya ke dalam proyek yang disebut investasi proyek perkotaan lingkungan ya yang didanai oleh ADB. Ya, kami ingin menerapkan proyek ini tahun ini ya. Oh, tahun depan, mohon maaf. Dan saat proyek ini sudah dikembangkan, maka kami akan bisa berbagi apakah proyek ini berhasil atau tidak ya. Terima kasih atas responnya, Bapak Faca. Luar biasa ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya dan seluruh pembicara, narasumber atas presentasi dan juga responnya. Sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan lain, silakan ketik di chat box ya, dan kami akan meng-email pertanyaan-pertanyaan ini ke orang yang dituju ya. Jadi masih ada beberapa menit tersisa ya sebelum kami akhiri. Kami akan menunjukkan satu polling terakhir ya sebelum menutup sesi hari ini ya. Pertanyaannya adalah pesan utama apa yang Bapak Ibu petik dari webinar hari ini ya?
Yang pertama itu potensi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, kemudian strategi pentingnya kecerdasan tingkat destinasi yang didorong permintaan pengembangan ekosistem pariwisata, peran penting data dalam memajukan praktik pariwisata yang cerdas dan berkelanjutan, pentingnya strategi perkotaan yang terintegrasi. Untuk pariwisata berkelanjutan, beragam mekanisme pendanaan dan pembiayaan serta fasilitas teknis bagi kota untuk mengembangkan pariwisata cerdas dan berkelanjutan. Silakan dipilih jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan sepertinya jawaban yang tertinggi itu adalah peran penting dari data ya dalam memajukan pariwisata berkelanjutan dan cerdas. Walaupun saya sampaikan bahwa seluruh opsi ini juga penting ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Jadi kita sekarang sudah berada di akhir webinar kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, pembicara, partisipan, dan juga karena telah berbagi dan juga memenuhi undangan kami di webinar ini. Semoga webinar ini dapat menginspirasi Bapak Ibu ya dan memberikan ide-ide baru dan juga menawarkan solusi inovatif. Kami juga akan senang sekali untuk memfasilitasi koneksi-koneksi di masa depan ya untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan pertanyaan yang ingin didiskusikan secara lebih mendalam. Sebagai pengingat saja, semua bahan dan materi akan di-upload ya ke website ya dan juga recording dalam 4 bahasa dan akan ada juga tautan yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu melalui email ya. Kami juga sangat mengapresiasi pesan-pesan dari Bapak Ibu untuk sesi hari ini ya. Jadi jika bisa mengisi formulirnya melalui QR code ya, nanti akan kami sangat apresiasi. Bapak Ibu bisa mengklik linknya untuk mengakses materi hari ini yang akan diunggah melalui situs tersebut. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, dan kami berharap dapat mendengar pesan dan kesan Bapak Ibu melalui QR Code dan juga kuesioner ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali. Selamat beristirahat. Terima kasih.